Hello guys, welcome back to podcast Kelompok 2 Wiratman Wangsa Dinata. Di podcast kali ini ada Adit, Ada Via, ada Andika, ada Lutfi, ada Devin, aku Dira, ada Elis, ada Genta, ada Iko, ada Mirza, dan ada Hamdan. Oke. Jadi hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol seru nih, tapi agak serius juga sih. Terus kita bareng narasumber yang keren banget nih. Udah ada yang tahu belum? Siapa? Belum tahu siapa ya? belum nih belum siapa ya? tahu. Siapa tuh? Siapa nih? Nah, jadi teman-teman, pada hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Fernandino Wijaya. Kalian pada tahu nggak nih Mas Fernandino? Mas Fernandino ini penerima beasiswa Taiwan loh. Wih, udah keren banget tuh, Mas Fernandino Wijaya ya. Kalau boleh tahu Mas, mohon maaf nih, enaknya kita manggilnya gimana? Panggil Dino aja, Mas Dino ya. Oke. Oke Mas Dino, jadi gimana Mas kabarnya Mas? Oh, baik. Ya. Kabarnya baik. Alhamdulillah ya Mas, baik. Lagi sibuk apa nih Mas? Biasanya tuh kan semester akhir tuh lagi sibuk-sibuknya kan? Iya. Jadi kalau untuk aku sendiri kesibukannya mungkin sekarang untuk semester 7 ya. Nah, itu ada KP, KKN sama KKL. Wah, sibuk banget ya Mas kayaknya ya. Apalagi lagi susah masa kondisi lagi kayak gini. Tapi Masnya keren banget bisa dapat beasiswa Taiwan. Kira-kira bisa diceritain nggak Mas, awal mulanya gimana bisa dapat beasiswa itu? Oke, aku cerita ya. Pertama tuh pendaftaran yang beasiswa ke Taiwan itu dibuka ketika semester 6. Nah, itu tuh ke semester 6 ntar daftarnya itu online. Nah, online itu bisa dicek di websitenya itu ada ncku.tw.ac.id. Nah, itu ntar ada persyaratan-persyaratan untuk beasiswa Taiwannya. Nah, kemarin itu awalnya aku masih belum kepikiran ya untuk ikut. Nah, itu masih mungkin ya masih belum kepikiran untuk ikut gitu. Nah, baru kemudian karena kan aku himpunan dari bidang akademik ya yang ngurusin bagian beasiswa ini. Nah, jadi aku sekalian ngumpulin nama-nama yang ingin ikut, sekalian bantuin untuk diorganisir ke Pak Bagusnya. Nah, jadi aku udah ngumpulin. Nah, baru habis itu aku daftar, kayak aku ngebaca persyaratannya, mungkin bisa dicoba nih. Nah, aku langsung coba untuk persyaratannya ikut daftar. Nah, aku jadinya bersama kelima temenku daftar nih. Jadi ngesiapin syarat-syarat berkasnya itu sekitar dalam waktu sebulan. Itu persyaratannya ada cukup banyak. Ada salah satunya yang paling krusial itu TOEFL. Nah, untuk TOEFL ini persyaratannya itu kalau untuk masuk Taiwannya itu 500. Cuman kalau untuk mau beasiswanya itu harus 550. Nah, kemudian kan awalnya itu aku belum nyampe 550 nih. Jadi kayak masih ngajuin berkas tapi pakai TOEFL yang masih TOEFL gak resmi. Masih TOEFL yang yang tesnya yang masih sementara gitu loh, yang belum resmi. Nah, jadinya itu buat persyaratan di awal doang. Tapi ntar kalau misalnya udah keterima, itu harus nyediain TOEFL yang resminya. Jadi ini masih seleksi tahap awalnya.
Nah, habis itu kan eh udah nyiapin nih sama temanku. Udah kesana kemari, apalagi pas itu semester 6 aku belum corona, jadi masih leluasa nyari berkas-berkas untuk dikirimkan dari rumah. Soalnya berkasnya itu banyak, ada salah satunya ijazah juga, jadi harus dikirim. Nah, setelah itu kirim berkasnya ke pihak Taiwannya, udah deh diseleksi. Nah, alhamdulillah kebetulan ini kan lagi corona. Jadi tuh kerjasama beasiswa Taiwan ini kita ada sama 4 univ. Univ yang pertama Atmajaya Yogyakarta, baru ada Sriwijaya, baru Maranatha, baru Undip. Nah, kebetulan dari univ lain itu ngirimnya dikit karena lagi corona mungkin ya. Nah, jadinya yang daftar kami berenam itu keterima semua. Jadi ini cukup beruntung sih kataku, karena biasanya ya dari tiap tahun jatah undip tuh kalau 4, 5 tergantung sih sebenarnya, tergantung nilai, cuman biasanya segitu karena ada univ lain yang ngirimnya cukup banyak. Jadi ini sampai 6 ya beruntung banget gitu. Udah keterima di udah seleksi udah kemasuk seleksi awalnya. Aku kira itu masih ada seleksi lagi. Jadi kayak masih harus masih belum terlalu hype dengan pertanyaan pengumumannya gitu. Jadi masih ini masih tahap awal mungkin. Nah, baru setelah kan ada les TOEFL juga. Jadi harus kan masih ngejar TOEFL ya, masih ngejar. Nah, habis itu udah mulai ke depannya tiba-tiba pengumumannya itu ternyata emang cuman seleksi awalnya doang. Jadi kalau udah lolos yang di tahap berkasnya itu udah langsung keterima. Nah, jadi aku kira kayak berarti ini nggak ada seleksi lagi. Nah, udah nggak ada seleksi, maksudnya dari masuk Taiwannya. Berarti itu udah selesai kan? Nah, berarti kita tuh sebenarnya udah keterima di Taiwannya. Cuman ini sekarang seleksi untuk beasiswanya. Nah, beasiswanya itu persyaratannya juga kalau misalnya udah keterima nih, misalnya dari Undip udah keterima 6 orang. Nah, itu beasiswanya belum tentu 6-6-nya dapat. Jadi yang keterima di beasiswanya itu cuma 10 jatahnya. 10 dari 4 univ. Nah, jadi tinggal seleksi beasiswa. Nah, kebetulan yang daftar dikit, jadinya kami berenam dapat semua. Begitu. Sebenarnya selain seleksi paling utama sih TOEFL ya, TOEFL yang paling utama. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung sama alurnya, itu bisa cek di YouTube HMS juga ada alur beasiswa buat ke Taiwan, 3+2 namanya. 3 tahun di Undip, 2 tahunnya di Taiwan dan langsung dapat S2. Begitu. Oh, wih, keren banget Mas Dino, sumpah. Itu berarti nanti Mas Dino tuh dapat beasiswa S1 di sana, terus bisa lanjut S2 juga gitu, Mas? Nah, ini kan kalau misalnya sekarang ini kan sebenarnya harusnya sekarang itu udah ke Taiwan, cuman karena lagi corona jadi Taiwannya masih belum buka, maksudnya belum buka untuk orang luar. Nah, itu jadinya ngambil 1 semester lagi di Undip. Jadi harusnya kalau misalnya nih, kan ini semester 6, semester 7-nya berangkat ke sana. Nah, itu kan semester 7, semester 8-nya itu kita langsung di sana langsung belajar yang S2. Jadi gelar S1-nya itu masih gelar S1 dari Undip, cuman gelar S2-nya itu dari Taiwannya. Gitu. Itu kalau boleh tahu tuh di Taiwan itu maksudnya beasiswanya kerja sama universitas tuh universitas atau gimana, Mas? Kalau boleh tahu universitasnya apa ya? Oh, kerjasamanya ya. Nah, Iya. kalau untuk yang daftar ke Taiwannya itu semua universitas. Cuman untuk yang beasiswanya itu beasiswa bintang 8. Nah, itu dari Indonesia juga. Ketuanya aku lupa namanya. Nah, ketuanya ini dulu emang kuliahnya di Taiwan dan dia sangat sangat memikirkan
tentang pendidikan. Jadi dia membuat beasiswa yang ke Taiwan yang ke Taiwan. Nah, itu untuk 10. Jadi jatahnya itu ada 10 untuk 4 univ. Univ yang pertama Undip, yang kedua Unsri, yang ketiga Atmajaya, yang keempat Maranatha. Untuk yang beasiswanya yang kerjasama. Oke oke. Keren banget, semoga lancar-lancar ya Mas. Semoga cepet-cepet ke Taiwan juga Mas. Semangat. Terima kasih. Terus buat selanjutnya juga nih teman-teman aku mau pada nanya nih. Yuk teman-teman nanya yuk. Ya, gimana? Halo Mas. Halo. Kenalin aku Andika. Mau nanya nih Mas. Sebelumnya kan Mas pernah ngalamin yang namanya kuliah offline ya. Iya. Nah sekarang kalau diganti kuliah daring itu, Mas itu waktunya gimana Mas? Kuliah daring sama offline ya. Nah, sebenarnya sejujurnya ya, kalau dari aku sendiri lebih suka kuliahnya offline. Karena emang kalau misalnya udah kuliah itu emang bawaannya kuliah. Misalnya kayak dulu emang sih di kosan rada males-malesan. Nah, kalau misalnya udah ke kampus itu tuh bawaannya emang harus duduk dan merhatiin dosen gitu. Jadi kayak kita tuh nggak ke distract ke yang lain gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang daring ini, menurutku ya pas aku mulai kuliah online, aku tuh nggak bisa fokus merhatiin laptop gitu. Jadi perbedaannya mungkin cukup jauh ya kalau dilihat-lihat. Soalnya emang capek ngelihat laptop berjam-jam gitu. Jadi kalau menurutku lebih enak offline sih, lebih paham sama lebih nggak capek gitu. Baru untuk tugasnya sendiri sebenarnya enakan offline juga karena tugasnya itu nggak langsung nggak langsung mendadak banyak gitu tugasnya dibanding online yang tiap pertemuan mungkin bisa dikasih satu tugas gitu. Oh, gitu ya Mas. Lanjut nih Mas. Tadi kan persiapan buat beasiswa kan ada banyak Mas. Nah itu Mas kok bisa nyempatin untuk nyari-nyari beasiswa itu gimana Mas? Untuk yang beasiswa ya. Nah, jadi itu nyari beasiswa itu sebenarnya nggak begitu susah karena dari HMS juga udah ngefasilitasin beasiswa. Seperti contohnya kalau misalnya kamu pantau di HMS OAMS, nah itu ada berbagai beasiswa kok di post dari HMS. Nah, misalnya ada Tanoto, ada Jarum, dan ada banyak lagi. Jadi kayak kita tuh nggak harus cari ke mana-mana gitu. Jadi dari HMS juga udah ngebantuin. Bisa kita tinggal milih gitu mau beasiswa apa. Nah, kebetulan aku karena yang beasiswa ke Taiwan ini karena ngurusin yang untuk pengumpulan pesertanya. Jadi aku langsung ngebaca persyaratannya, jadi tertarik dan mencoba. Gitu. Wah, keren banget ya Mas ya. Bisa berkesempatan untuk dapat beasiswa itu. Iya, makasih. Yo, Dit, keren banget. Lanjut ya, ayo. Oke, lanjut ya Mas. Aku sekarang mau nanya nih. Kenalin dulu Mas sebelumnya, namaku Lutfi. Mas Dino, kan aku mau nanya nih, kalau boleh tahu, waktu Mas Dino itu buat belajar tuh kira-kira sehari berapa lama ya Mas? Kan secara dulu tuh kalau offline kan kita di kos-kosan tuh Mas. Kalau di kos-kosan tuh kesannya kita bebas banget Mas, kayak nggak ada orang tua. Kalau dari sekarang kan kita makan masih disiapin, mandi masih diingetin. Kalau di kosan kan bebas tuh Mas. Nah Mas tuh dulu waktu di offline, waktu di kos-kosan, Mas tuh belajar berapa lama ya Mas? Kalau belajar ya, aku mungkin gimana? Oh, mungkin aku langsung ini ya dari awal. Mungkin untuk belajar ya. Jadi awal yang belajar itu memang dari semester 1 aku
rada mungkin semangat ya, masih awal. Oh ya, ini masuk sipil nih, harus semangat belajar. Nah, udah belajar, udah masuk. Itu emang dari awal itu kagetnya ketemunya sama GSB. Jadi pas aku itu GSB-nya harus gambar di kertas A3. Oh, A1 yang cukup gede kan. Nah, itu kagetnya di situ awalnya karena tiba-tiba aja dikasih tubes yang gambarnya sebesar ini dan banyak banget gitu. Ya emang pas semester 1 itu ikut kadar baru ngerjain tugas GSB itu paling ini, sama ada TBK-nya masih praktikum. Nah, itu kalau pembagiannya ya. Jadi itu kalau aku belajar ya sebenarnya semutnya aku juga, misalnya kayak malam sih yang paling biasanya. Di semester 1 itu memang paling capek, jadi belajarnya malam jam tujuan itu saranku sih bareng ya, ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Nah, itu awalnya itu nugas untuk ngerjain apa yang tugasnya ada. Baru habis itu kalau sempet belajar, masih ada waktu, itu belajar sampai jam 12. Gak full belajar kayak bener-bener fokus belajar, enggak. Palingan ada ngobrol-ngobrolnya sekalian, kayak yang penting ngumpul, ada bahasan tentang sipilnya, belajarnya dikit, itu udah bagus. Soalnya aku sendiri menilai tugas dari sipil yang S1 ini cukup banyak untuk semester 1 ya, karena ada GSB, TBK. Itu GSB ngerjain tiap malam pun belum tentu kelar karena masih ada revisi-revisi. Nah, jadi belajarnya itu masih belum benar-benar belajar materi gitu. Baru untuk kedepannya misalnya udah mulai semester 2, semester 3, semester 4, nah itu tubesnya ada, cuman nggak setubes kalau semester 2 masih lebih dikit dari semester 1. Jadi tubesnya itu rada nyantai, dan itu waktu belajarnya juga aku masih malam, belum fokusin ke sore gitu. Sore aku nggak bisa belajar, aku lebih ke malam buat kalau misalnya udah selesai tugas, belajar malam. Nggak full juga istirahat, mungkin ya kalau mood baca 30 menit 40 menit baru istirahat, baru baca lagi kayak gitu. Yang penting disempetin aja. Oke Mas, keren banget nih Mas Dino. Oh ya Mas, kan tadi kita udah membahas soal manajemen waktunya Mas ya. Nah, ini masih berhubungan sama yang tadi nih Mas. Pengen tahu aja nih Mas, kalau dari semua kegiatan yang Mas Dino lakuin sehari-hari, kira-kira kegiatan apa aja yang paling diprioritasin oleh Mas Dino? Belajar atau kumpul sama temen gitu Mas? Kalau aku dari aku sendiri sih belajarnya itu kadang ada yang belajar sendiri, tapi lebih enakannya itu belajarnya kumpul sama teman. Jadi emang tugas dari sipil itu dirancang buat kerjasama gitu, bukan negatif ya kerjasamanya, maksudnya kerjasama bareng ngerjainnya, nggak langsung oper-operan gitu. Jadi emang emang di bareng sih kebanyakan. Jadi kayak ini mending kita kumpul di mana bareng ngerjainnya, baru kalau mau belajar bareng. Nah, kalau untuk istirahatnya ya, kalau dari aku sendiri bener-bener nggak ngerjain apa-apa hari Sabtu. Jadi aku ngebuat hari Sabtu itu aku nggak bener-bener nggak ngerjain tugas apa-apa dari pagi sampai malam. Kalau mau ngumpul ya bisa kan Sabtu, kalau mau main juga bisa. Kalau prioritas itu yang karena paling utama itu belajar, emang prioritasin belajar, tapi nggak benar-benar belajar 24 jam gitu ya. Maksudnya kayak iya belajar cuman sekian persen gitu. Sisanya misalnya
Belajarnya itu pun ngerjain tugas sebenarnya, karena tugasnya cukup banyak. Dan karena aku ikut organisasi juga, ikut di HMS, nah itu aku prioritasin kedua. Jadi kayak kalau ada acara HMS, ada kegiatan, nah itu aku ikut itu dulu, baru tugasnya selanjutnya. Jadi kayak ini nih, kita tahu ada acara nih hari ini, nah itu kebetulan juga ada kumpul tugas, misalnya tugas apa, nah itu bisa dicicil. Kalau aku sebenarnya nggak langsung ngerjain habis, jadi dicicil. Jadi kayak, oh ini ada dicicil aja berapa persen gitu selesainya, baru habis itu pas ikut acaranya jadi lebih tenang gitu. Mungkin dari aku skala prioritasnya kayak gitu. Wah, keren banget nih Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, Mas. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan lagi pandemi nih, Mas. Ngerjain apa-apa pasti di rumah kan ya. Pasti banyak waktu luangnya. Nah, menurut Mas Dino sendiri, gimana cara untuk manfaatin waktu luang yang Mas Dino punya itu supaya produktif, Mas? Waktu luang selama pandemi ya. Selama pandemi. Kalau aku selama pandemi, ya kita, ya sih kalau dilihat dari waktu luangnya lebih banyak karena emang kuliahnya nggak full 2 SKS, kadang 1 SKS udah selesai. Sebenarnya kalau menurutku ya, kalau misalnya aku lagi nggak ngejar KP, KKN, KKL ini, aku lebih ke misalnya refreshing, lebih ke misalnya keluar olahraga, lari di jogging. Karena menurutku kalau misalnya kita belajar di rumah ini benar-benar jenuh tugasnya, jenuh dengan kuliahnya, karena emang kita lama di depan laptop terus. Baru untuk waktu luangnya sendiri, aku kan organisasi, jadi aku kalau misalnya ada kegiatan, jadi udah kayak kegiatannya di organisasi semua jadinya. Karena atau enggak bisa mencoba ikut lomba, cuman kalau aku karena masih fokusnya di organisasi, jadi kayak di organisasi. Kalau misalnya untuk ketika offline tuh lebih leluasa sebenarnya. Jadi kita bisa ikut lomba, bisa ikut organisasi juga. Nah, jadi lebih karena online mungkin kalau aku sendiri nggak bisa ikut lomba. Nggak bisa sih, nggak fokus gitu. Karena emang udah jenuh depan laptop dan kayak nggak kepikiran untuk berolahraga gitu. Berlomba. Kegiatanku masih organisasi sih ini. Jadi kalau saranku untuk kedepannya ya, kan kalian semester 1, ntar selanjutnya udah mulai berorganisasi. Nah, berorganisasi. Iya, udah mulai buka organisasi, lomba dan lain-lain. Nah, itu manfaatin aja di organisasi atau lomba. Baru pokoknya manfaatin waktu luang itu, jangan dengar kata orang. Misalnya, si ini nih organisasinya bener-bener dalam gitu, kamu pengen deh kayak gitu. Itu ntar kalau misalnya kamu emang gak cocok di organisasi, maksudnya kayak gak cocok di organisasi, jadi jangan ikut denger orang gitu. Setidaknya kalau kalian pengen coba organisasi, ya coba gitu. Tapi kembali ke masing-masing, waktu luang, maksudnya kesukaan masing-masing itu beda-beda tiap orang. Misalnya pengen lomba, ya silakan lomba gitu. Kalau pengennya organisasi, silakan organisasi, lanjut sampai akhir gitu. Mumpung masih kuliah nih ya, masih kuliah itu waktu untuk berkarya itu masih cukup lebar. Oke, berarti
selama pandemi ini manfaatin untuk kesehatan juga ya Mas ya. Iya benar, Kesehatan itu juga pasti penting. paling penting. Iya. Oke, selanjutnya boleh pertanyaannya. Wih, mantep Mas. Terus Mas, saya ada yang bikin saya bingung nih Mas. Kan kita lagi pandemi nih Mas. Dengan pembatasan sosial dan segala macam. Menurut Mas, apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa apa ya, semakin produktif dan tidak membuang waktu? Dan juga saran dari Mas agar kita bisa eh, lebih apa ya, lebih produktif gitu Mas. Jika Mas ada saran? Oh, untuk lebih produktif ya. Mungkin Iya. eh, produktif. Kalau dari aku sendiri eh, lebih kayak ini, diniatin dulu. Maksudnya apa ya? Kayak mungkin kayak mungkin karena kalian masih semester 1 jadi kerasa kayak oh ini masih awal jadi masih bisa coba santai-santai dulu. Bener sih, ya bener kalian di awal-awal mungkin ini masih bisa santai-santai dulu karena emang aku juga mikirnya dulu gitu. Nah, kalau produktif itu mungkin di apa? Dilalui aja dulu yang semester 1 ini menurut kalian itu gimana? Misalnya kayak oh aku jenuh ini kayak gini, oh aku itu. Nah, itu refreshing. Jadi nggak produktif menurutku itu emang pas kalian lagi mood fokus, kayak fokus ngerjain gitu kalau aku. Kalau misalnya kalian dalam sehari misalnya nggak ngerjain apa-apa, itu misal nih, itu jangan diterapkan, ya bener sih jangan diterapkan tiap saat. Misalnya kalian nugas seminggu full, nah itu pas hari seminggu, nggak seminggu sih, 3 atau 2 hari ke depannya kalian pengen nggak ngerjain apa-apa, itu nggak apa-apa. Kayak ngerjain tugas nih, ngerjain. Nah, udah pas weekdays, masih weekdays. Nah ini misalnya Kamis, Rabu Kamis, itu aku nggak mau ngerjain apa-apa, emang nggak mau ngerjain apa-apa, ya nggak apa-apa itu. Kayak produktifnya itu jangan dipaksain kalau emang udah nggak bisa. Jadi kayak tapi malas-malasannya juga jangan dipusin kayak seminggu malas-malasan 3 hari produktif, oh jangan, itu kebalik. Jadi lebih ke mungkin seminggu emang nugas baru 3 malas-malasannya nggak apa-apa, 3 hari malas-malasan. Kalau aku mikirnya dari aku kalau misalnya aku kelar cepat aku bisa lebih santai gitu. Kalau dari aku sendiri mikirnya gitu. Jadi makanya kalau aku produktif mungkin karena kebanyakan nyicil, nggak produktif banget sih, cuman nyicil tugas, itu pun semut akunya doang. Baru habis itu kalau misalnya pas udah dekat hari hanya itu tinggal finishingnya gitu, tinggal finishing apa yang kurang, apa yang ini tinggal dikerjain. Jadi produktif itu kalau menurutku emang nggak bisa dipaksain sih. Emang karena aku orangnya ngerjainnya mood, jadi kayak nggak bisa dipaksain. Tapi jangan juga ngepaksain males-malesennya gitu. Pokoknya ada gitu, pokok ngerjain apa. Tapi kalau emang mau pengen nggak ngerjain apa-apa atau malas-malasan dalam sehari full itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau dari aku itu pokoknya tanamkan aja kayak ini kalau udah kelar bisa santai-santai gitu. Karena emang aku kalau nyantai, kalau masih kepikiran tugas itu namanya nggak nyantai gitu, jadi masih kebawa kepikiran. Nah kalau dari aku kayak gitu. Berarti itu harus ada rencana atau targetnya ya Mas? Ya, Iya ada rencananya juga. kalau misalnya di Forsir itu baik juga ya Mas, harus lebih diatur. Kalau di kos, iya kalau nggak diatur tahu-tahu lupa waktu biasanya, apalagi di kos. Oke. Bener ngerasain. Oh iya, lebih mandiri ya Mas. Jadi tuh kalau misalnya kalian di kos
misalnya pengen nugas nih jam 8. Nah itu sebelum nugasnya pengen nonton dulu misalnya. Nah, ntar kalau misalnya nggak di setting alarm atau waktu itu bisa kebablasan gitu sampai jam 10, jam 11. Dan jadinya itu nggak nugas pas hari itu juga. Hari itu juga nggak nugas. Aku keseringan kayak gitu juga. Nah itu mungkin bisa lebih direncanakan gitu, lebih di set buat alarm gitu atau diatur ya. Oh, baik deh Mas untuk sarannya dan pengalaman Mas dari pengaturan waktu kalau misalnya tinggal mandiri. Untuk yang lain ada yang mau menambahkan? Baik Mas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Kan dari tadi udah ngomongin banyak tuh Mas, mulai dari kegiatan akademik sampai non-akademik. Nah, itu cara menyeimbangkannya gimana tuh Mas? Menyeimbangkannya ya. Sebenarnya kalau cara menyeimbangkannya emang kalau aku sendiri emang nggak bisa nge-push nugas terlalu lama. Kayak dipaksain itu aku nggak bisa. Nah jadinya misalnya kalian pengen berorganisasi sama akademik, nah itu kalian cara seimbangkannya itu pokoknya kalau misalnya ada kegiatan dari organisasinya itu jangan kayak oh iya ini aku ada tugas ini nih tapi malam ini ada rapat, aku mau izin lah untuk ngerjain tugas. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau bisa lebih baik tugasnya itu emang dicicil dari lama gitu, jangan sampai ngorbanin kegiatan organisasi yang udah kalian ambil gitu. Misalnya udah kayak pengen ikut HMS atau BEM atau apa yang lain kan. Nah itu pokoknya harus kalian tanamin untuk komitmennya. Jadi kayak jangan karena ada tugas atau ada apa, kalau misalnya ada kegiatan keluarga ya nggak apa-apa. Kalau misalnya karena tugas kalian nggak ikut kegiatan organisasi gitu, itu sangat sayang gitu. Karena di kegiatan organisasi itu memang kita belajar. Kalau aku bawa organisasi itu lebih refreshing. Jadi kayak, oh ini kita ngumpul sama temen-temen nih. Jadi kayak, kalau aku sih lebih refreshing. Jadi kayak kita ngobrol, proker, rapat gini-gini. Dan bawaannya itu nggak pusing dibanding ada tugas. Jadi kayak emang organisasi itu jadi refreshing. Nah, kalau misalnya pengen organisasi dan pengen lomba juga, itu kalian emang mau nggak mau ngorbanin waktu tidur kalian. Jadi aku jujur emang ngerasain kalau mencoba ikut lomba itu ngorbanin waktu tidur kalian. Jadi kayak udah ada tugas, udah berorganisasi, baru plus ada lomba itu emang ngorbanin waktu tidur. Cuman ntar efeknya itu kedepannya lebih kayak udah tahan banting gitu. Emang maksudnya kan nggak ngorbanin waktu tidur selama setahun gitu ya, selama sebulan juga nggak, palingan cuma seminggu nggak full seminggu juga bisa, 2 minggu kadang. Jadi kayak jangan jadikan kayak waktu tidur kurang itu untuk kesehatan kurang, nggak, jangan. Itu tuh karena kalian lagi ada aktivitas penting aja, jadi kayak oh ini lagi ada lomba ya udah nggak apa-apa seminggu kurang tidur aja. Ntar kan kalau udah selesai lombanya juga kalian bakalan tidur kayak biasa lagi. Sama kayak nugas juga kadang kalau tugasnya ya yang bener-bener lama ngerjainnya itu kurang tidur juga sekali-sekali nggak apa-apa. Jujur emang tugas di sipil tuh ada yang beberapa kali ntar sampai nggak tidur. Nah itu dinikmatin aja. Pokoknya kalau di sipil itu dinikmatin aja. Kalau untuk di sipil ya. Cara seimbangkan. Kalau aku gitu sih, emang mikir organisasi itu buat refreshing. Nggak dibawa jadi beban gitu. Pokoknya jangan bawa beban.
kuliah juga jangan dibawa beban sih sebenarnya. Tapi karena emang ada deadline jadi kayak kebeban, jangan dibawa beban aja pokoknya. Nah, gitu. Itu seimbanginnya. Berarti itu artinya Mas apa? Manajemen waktu itu penting banget ya Mas buat nyimbangin itu ya. Manajemen waktu itu ya penting. Jadi kayak kita ngelihat waktu kita ke depan ada kegiatan apa, ada apa itu emang harus diperhatiin kalau menurutku. Oke Mas. Keren banget, keren. Lanjut nih, teman-teman. Baik, selanjutnya saya mau nanya ya Mas, kaitannya dengan pengembangan diri nih. Jadi khususnya selama kuliah ini tuh aspek apa aja yang paling penting gitu yang perlu dikembangin di diri kita biar perkuliahannya lancar, terus dapat prestasi yang bagus juga, dan biasanya itu kegiatan atau hal apa saja yang bisa mewadai pengembangan diri ini Mas, kayak gitu. Pengembangan diri ya. Pengembangan diri itu mungkin kalau dari aku pengembangan dirinya lebih kayak disiplin sih. Pokoknya kalau di sipil itu kalau bisa disiplin karena pengembangan diri misalnya kayak kalau nggak disiplin itu sering kebablasan. Kayak misalnya contohnya rapat, kalau misalnya nggak ditepatin waktu itu dalam sekali rapat, ntar kedepannya bakalan molor terus. Jadi kayak kebiasaan bakalan molor. Nah itu pengembangan diri itu yang khusus disiplin itu penting kalau menurutku. Dan kalau emang sama kayak nugas misalnya, kalau misalnya udah ditetepin waktu jam segini nugas itu ya langsung dilaksanain gitu, jangan sampai molor karena sekali molor itu bakalan efeknya ke depannya bakalan terus-terusan walaupun mikirnya oh ini cuma sekali nih nggak apa-apa, jadi kayak jangan gitu karena emang disiplin itu penting. Apalagi ya, baru aku paling ini disiplin sih karena emang di selama di sipil itu deadline itu penting, jadi kayak emang harus kejar deadline itu. Jadi kalau mau nugas itu emang harus ada waktunya yang pas buat nugas gitu, emang harus disediain buat nugas gitu biar nggak molor. Baru disiplin sama pengembangan diri ya, sama bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ikut di organisasi, misalnya ikut dalam suatu, nggak usah organisasi deh, dalam kegiatan apapun itu, kalau udah berkepanitiaan atau apapun udah berkomitmen, nah itu harus berani tanggung jawab. Misalnya kayak ada yang emang nggak bisa, itu tanggung jawab dikomunikasikan aja, kayak diomongin aja. Berarti itu sama kayak selain bertanggung jawab berarti bawanya ke komunikasi. Dan di sipil itu komunikasi juga penting. Jadi kayak misalnya kalian berkomunikasi dengan kakak tingkat itu emang dibawa santai aja, cuman masih sopan. Jadi kayak kita santai ngobrol, baru emang harus ada komunikasi. Jadi pengembangan diri itu kalau di sipil itu cukup banyak berkomunikasi. Ya aku aja yang dulunya nggak di SMA nggak pernah ikut apa-apa, jadinya di kuliah mencoba ikut dan emang fun aja gitu, kayak dinikmati untuk pengembangan diri kita. Soalnya di sipil itu banyak sih yang bisa diambil, disiplin, bisa kita berkomunikasi, sama bisa bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Ya. Baik Mas, berarti secara garis besar itu yang terpenting tuh disiplin, tanggung jawab, dan komunikatif ya Mas? Iya. Iya baik.
Eh, Gimana sih awal mulai ikut HMS dan terus kenapa milih HMS itu? Kenapa bukan organisasi yang lain? Gitu. Kalau dari aku eh, milih HMS pertama karena mikir ini paling deket dan paling deket pokoknya. Kalau misalnya kalian mikir kan ke BEM itu masih udah di luar ya, udah di luar. Nah itu kalau pengen coba gak apa-apa karena lebih bagus. Tapi kalau misalnya pengen di HMS juga nggak apa-apa, itu juga HMS ini juga maju kan, juga maksudnya terkenal di organisasi yang terkenal di departemen-departemen lainnya. Nah, untuk aku ikut HMS karena ini yang paling deket, baru aku pengen, dulu aku milihnya di akademik, HMS bidang akademik. Aku milih karena aku pengen coba mengubah ini pandangan tentang akademik di sipil. Emang sih di sipil itu kenapa ada bidang akademik, emang karena di sipil itu cukup susah gitu, kayak selain ke dosen sama ke ini, selain urusan ke dosennya, urusan mengenai perkuliahannya juga cukup susah. Jadi makanya butuh bidang akademik kalau menurut aku ya. Jadi di akademik ini aku mikir kayak mungkin aku bisa berkontribusi di HMS ini. Jadi aku coba ikut akademik. Nah, setelah ikut ternyata seru-seru aja. Jadi di akademik, kalau menurut aku ya, kalau di akademik, sorry ya bawaannya bidang akademik dulu. Karena dari aku kan ada seminar dulu tuh masih offline. Nah itu paling seru karena kita tuh ngumpul sama teman-teman organisasi lain, itu kayak ngebuat seminar itu seru gitu. Kayak misalnya apalagi pas H-1 gladinya itu kumpul-kumpul bener-bener gladi, ngobrol seru-seruan. Jadi kayak aku merasa ini seru dan aku terus lanjut gitu di akademik. Tapi sebelumnya aku sebenarnya pengen bidang lain, cuman karena udah ngelihat di akademik seru, jadi aku milihnya akademik. Jadi sebenarnya nggak tertutup di bidang lain, nggak seru, cuman seru semuanya. Banyak kegiatan yang mengangkat di bidang masing-masing. Jadi kayak mungkin soskesma ada yang serunya kayak ke ininya, lupa pokernya. Pokoknya di masing-masing bidang tuh yang paling seru tuh pasti program yang kebersamaannya. Gitu. Jadi di akademik sebenarnya ada seminar. Nah, itunya yang ngebawa serunya sih kalau dari aku. Oh iya Mas, gitu. Oke. Baik nih Mas, kan kami dari angkatan 2020 lagi ini Mas ikut LKMMPD. Dari Masnya nih, ada harapan nggak Mas bagi kami yang lagi ngikutin LKMMPD ini secara daring? Nah, untuk mungkin ini harapan aku sekaligus harapan ke angkatan 2020 untuk kedepannya ya. Jadi aku pengen berharap angkatan 2020 ini lebih kompak, aktif, dan terus bekerja sama gitu. Kayak kalian ini satu angkatan, jadi kayak lebih saling tolong menolong, saling bekerja sama. Apalagi kalau menurut aku di sipil ini pentingnya itu kerjasama kan. Jadi emang kalian harus saling komunikatif antar orang gitu di dalam angkatan. Nah, aku berharap lebih di angkatan 2020 ini saling dapet gitu kompaknya. Karena dari aku sendiri kalau daring ini karena komunikasinya jadi susah, nggak ketemu face to face juga, aku yakin pasti agak susah gitu, aku ngerasain kok. Jadi kayak susah untuk koordinasinya. Nah, kalau aku berharap kedepannya kalau udah offline 2020 ini bisa lebih kompak, bisa lebih aktif,
sama bisa lebih memajukan sipil. Jadi kalian kalau misalnya mengenai akademik itu jangan terlalu terlalu fokus ke diri sendiri. Kayak kalau bisa saling berbagi aja gitu. Cuman kalau emang berbaginya nggak langsung kayak muluk-muluk kasih jawaban gitu langsung, nah ini gitu, nggak kayak gitu. Cuman tolong misalnya temannya bingung di ini, ya ditolong aja, dibantuin gitu. Karena dari aku sendiri di sipil itu kalau sendiri itu aku bilang aku juga nggak akan bisa sih ngerjain tugas atau belajar walaupun sendiri nih, walaupun bener-bener sendiri juga nggak akan bisa. Jadi itu pesan aku untuk harapan LKMNPD ini, semangat terus. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas atas masukannya untuk angkatan kami Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke. Mas mau tanya lagi dong Mas. Itu Masnya kan mau lanjut S2 kan ya? Iya. Itu Mas inspirasinya itu dari mana sih Mas? Kok mau gitu lanjutnya S2? Oh, inspirasi ya, inspirasi. Kalau dari aku ya, dulu aku punya kahim itu namanya Bayrika. Nah ini Bayrika ini juga udah udah S2 di Taiwan. Nah pokoknya aku awalnya emang nggak begitu ini sih, pengen coba ke Taiwan awalnya. Nah setelah ngelihat kayak ini mbaknya organisasi sama bisa ke Taiwan itu cukup keren sih. Dan prestasi mbaknya juga, Mbak Erika ini cukup bagus di akademik maupun di organisasi. Jadi kayak, oh ini aku pengen coba kayak gini. Dan ke Taiwan itu sebenarnya nggak lebih kayak jujur aja di sipil itu kita ada bisa nggak tepat waktu lulus itu ada karena kita lihat sendiri kan di sipil sampai semester 8-nya aja masih ada kuliahnya. Nah jadi kayak ada kemungkinan kita nggak tepat waktu, dan aku mikir apa aku manfaatin aja coba ke S2 di Taiwan gitu. Mungkin kalau beruntung aku bisa lolos, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak emang pengen coba keluar, sama ada inspirasi dari mbaknya juga. Jadi makanya aku ikut yang program 3+2 ini. Gitu. Wih, keren-keren banget tuh Mas Dino. Makasih banget ya Mas buat saran-sarannya juga. Terus sama tadi harapan buat angkatan 2020. Semoga sama-sama lancar juga kita. Buat Mas Dino juga sama-sama lancar juga. Semangat Mas buat nanti ke Taiwan juga. Semoga lancar ya Mas semuanya. Tapi sayang banget nih Mas, kita udah di akhir podcast kita nih, ya nggak sih Dit? Sayang banget. Iya nih. Ya walaupun ini udah di akhir, tapi kita sebenarnya masih pengen banyak yang harus ditanya. Tapi karena narasumbernya udah keren banget sama inspiratif, ya nggak teman-teman? Betul. Iya. Iya, keren banget nih. Sekali lagi makasih ya Mas udah mau ngeluangin waktunya. Mohon maaf banget ganggu. Makasih banget untuk inspirasinya, untuk semua kata-kata Mas. Insya Allah kita bisa dapat hal-hal positif dari Mas dan kita bisa nerapin buat kehidupan sehari-hari juga.